Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Terakhir tadi kita membahas tentang interferometer, jadi interferometer jamin. Nah ini. Nah, interferometer ini dia terdiri dari dua keping gelas sama dengan interferometer Michelson. Kemudian dia ketebalannya itu kalau ini punya syarat ya untuk keping gelasnya masing-masing kurang lebih 2,5 cm. Nah, dan salah satu sisinya dilapisi perak, sementara kan yang Michelson tadi tidak. Nah, kemudian keduanya dipasang sejajar sama dengan yang Michelson tadi. Nah, selain itu, sinar 1, ini ada sinar 1, ada sinar 2. Di sini kan untuk sinar 1 lintasannya A, B, C, D, F. Kalau untuk sinar 2 dari S ya, dari S ke S, A, kemudian E, mana E? E sama F sama D. Nah, untuk sinar 1 dan 2 ini panjang lintasannya sama. Jadi kedua sinarnya akan mengalami interferensi maksimum. Terus kegunaannya. Kegunaannya ini untuk menentukan indeks bias, kemudian kerapatan gas dengan menggunakan T1 dan T2 yang berisi gas. Nah, ini merupakan proses jalannya sinar untuk atau proses terbentuknya interferensi pada alat interferometer jamin. Nah, di sini sumber datang dia mengenai G1 yang dilapisi perak kemudian dia ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Nah, kemudian setelah sampai di lapisan perak ini, dia dipantulkan menuju ke G2 dan menuju ke detektor. Nah, dari sinar yang jalan di lintasan 2 ini, dia kan diteruskan ya, kemudian dia dipantulkan. Nah, kemudian dipantulkan, kemudian menuju ke detektor juga, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh gambar ketika kita akan menggunakannya untuk menguji kerapatan gas atau indeks bias gasnya. Nah, ini T1 dan T2 ini tabung gasnya. Nah, ini ada G1 dan G2-nya. Ini detektornya atau matanya dan ini sumbernya. Nah, di sini ketika sinar datang, kemudian ada yang dipantulkan dan diteruskan. Nah, ini dia pada lintasan 1 kan berarti sinarnya melewati tabung gasnya ya. Nah, kemudian saat itu dia proses mendeteksinya, kemudian dia mengenai G2, kemudian yang sinar pada lintasan 2 ini masuk ke tabung gas yang di T2 ini, kemudian dia ada yang dipantulkan, kemudian ada yang diteruskan di G2 ini. Setelah itu dia akan bergabung dan pada detektor ini dia akan membentuk pola interferensi atau nanti akan terdeteksi pola interferensinya. Nah, di sini setelah gasnya mencapai tekanan dan temperatur tertentu, maka jumlah pitanya dapat dihitung delta M-nya. Nah, untuk menentukan besar indeks biasnya menggunakan persamaan ini. N dikurang 1 dikali T sama dengan delta M dikali lambda. Kemudian untuk interferometer Rayleigh, nah ini dia alatnya, dia terdiri dari dua buah lensa, ini L1, L2 yang celah rangkap. Kemudian L1 diletakkan di depan celah nih. Ini celahnya ya, celahnya ada dua. Kemudian L2-nya di belakang celahnya agak jauh, kemudian T1 dan T2 ini merupakan tabung yang berisi gas yang akan diuji, cairan. Kalau pada Rayleigh ini dia cairan. Nah, untuk menentukan indeks bias cairannya. Nah, ini T1 dan T2-nya. Nah, kira-kira seperti ini jalan sinarnya atau proses terjadinya interferensi. Dia menggunakan lensa dan celah rangkap. Ini ada 1 dan ada 2. Nah, kalau untuk yang interferometer Mach-Zehnder dan Fabry-Perot, silakan tugasnya ya. Untuk tugasnya kalian mencari untuk jenis interferometer Mach-Zehnder dan Fabry-Perot. Nah, ini yang kalian cari yang pertama proses jalan atau terbentuknya
interferensi seperti tadi ya, kan itu ada gambar jalan sinarnya, dia ada sumbernya, ada alat-alatnya, kemudian jalan sinarnya kemana-kemana, sehingga nanti terdeteksilah oleh detektor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristiknya, dan yang ketiga, manfaatnya dari interferometer Mach-Zehnder dan Fabry-Perot. Nah, nanti yang akan keluar saat ujian untuk yang jenis-jenis interferometer ini, kalian harus memahami karakteristiknya, kemudian alat yang digunakannya, dan manfaatnya. Insya Allah nanti UASnya semoga kita bisa melaksanakannya offline ya. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi interferensi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WA, nanti kita lanjut diskusinya di grup WA. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.